Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Putri, NIM 48, dengan materi asking for permission. Oke. What is asking for permission? Asking for permission adalah tindakan sopan yang menunjukkan rasa hormat terhadap orang lain dan kesadaran akan batasan. Ini bisa melibatkan meminta izin untuk menggunakan milik orang lain, masuk ke area tertentu, atau melakukan tindakan yang mungkin mempengaruhi orang lain. Dalam konteks yang lebih formal, meminta izin juga bisa terkait dengan izin resmi untuk melakukan sesuatu seperti izin membangun atau melakukan kegiatan bisnis tertentu. Oke, next slide ada definisi izin. Izin adalah tindakan memberikan persetujuan atau persetujuan untuk sesuatu, biasanya dari pihak lain. Pentingnya meminta izin. Meminta izin penting karena itu menunjukkan rasa hormat, kesopanan, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Ini mengakui hak dan batasan mereka, memupuk hubungan positif, dan pemahaman saling menghargai. Contoh, misalnya meminta izin sebelum menggunakan karya orang lain dalam penelitian, itu menunjukkan rasa hormat terhadap hak kekayaan intelektual mereka. Selanjutnya ada situasi di mana meminta izin diperlukan, yaitu bisa meliputi meminjam barang milik orang lain seperti buku, pakaian, atau alat, terus masuk ke kamar atau ruang pribadi orang lain, menggunakan perangkat elektronik atau peralatan milik orang lain, mengunggah foto atau informasi pribadi orang lain secara online, dan mengambil makanan atau minuman yang milik orang lain, terutama dalam lingkungan bersama seperti kantor atau dapur bersama. Dalam situasi ini, meminta izin menunjukkan rasa hormat terhadap milik privasi dan batasan orang lain. Selanjutnya, yaitu meminta izin adalah tindakan sopan yang membantu menjaga hubungan positif dan menunjukkan rasa hormat terhadap orang lain. Ada beberapa frasa umum yang digunakan untuk meminta izin dengan sopan. Misalnya, Anda mungkin mengatakan, bolehkah saya meminjam pulpen Anda, please, atau bolehkah saya menggunakan komputer Anda. Frasa-frasa ini menunjukkan sikap sopan dan menghormati terhadap orang lain. Mereka mengakui bahwa barang atau tindakan yang dimaksud adalah milik orang lain dan bahwa Anda meminta izin untuk menggunakannya. Dengan meminta izin dengan sopan, itu menunjukkan pertimbangan terhadap perasaan dan hak orang lain yang dapat membantu membangun interaksi yang positif dan memperkuat kepercayaan. Next, ada perbedaan can I and my I. Can I dan my I keduanya digunakan untuk meminta izin, tetapi berbeda dalam hal formalitas dan penggunaannya. Can I ini lebih sering digunakan dalam situasi informal atau santai seperti saat meminta izin kepada teman atau keluarga. Ini juga digunakan ketika tingkat formalitas tidak menjadi perhatian utama. Misalnya, Anda mengatakan, bolehkah saya meminjam buku Anda? Terus di sisi lain, my I dianggap lebih formal dan sopan. Ini sering digunakan dalam situasi yang memerlukan tingkat formalitas yang lebih tinggi, seperti dalam pengaturan profesional atau saat berbicara dengan seseorang yang berada dalam posisi berwenang. Misalnya, Anda mungkin mengatakan, bolehkah saya izin untuk pulang lebih awal hari ini? Secara ringkas, can I digunakan dalam situasi informal, sementara my I lebih formal dan sesuai untuk situasi yang memerlukan tingkat kesopanan dan rasa hormat yang lebih tinggi. Selanjutnya ada di dalam asking information, etika mengarahkan kita untuk menggunakan
bahasa yang sopan, menghormati keputusan orang lain, dan menyampaikan permintaan dengan jelas dan tulus. Ini termasuk menggunakan kata-kata seperti tolong dan terima kasih, serta frasa seperti bolehkah saya atau apakah ada keberatan jika saya bla bla. Tata bahasa yang benar juga penting saat meminta izin, karena ini membantu menyampaikan permintaan kita secara efektif, menggunakan kalimat yang jelas dan ringkas, serta nada suara yang sopan, dan memastikan bahwa permintaan kita diterima dengan baik. Misalnya mengatakan, bolehkah saya meminjam pulpen Anda, lebih mendapatkan respon yang lebih baik daripada permintaan yang kurang sopan atau tidak gramatikal. Oke, ini ada situasi di mana minta izin mungkin tidak perlu, terutama ketika melibatkan barang milik sendiri dan tidak ada dampak atau gangguan bagi orang lain. Misalnya di rumah sendiri, kita biasanya tidak perlu meminta izin untuk menggunakan barang pribadi kita. Demikian pula ketika menggunakan barang pribadi di ruang pribadi atau situasi di mana tindakan kita tidak mempengaruhi orang lain, meminta izin mungkin tidak diperlukan. Dalam kasus-kasus ini, otonomi kita atas barang milik orang lain, atas barang milik kita maksudnya, memungkinkan kita untuk menggunakannya tanpa perlu izin formal, selama tindakan kita bersifat menghormati dan tidak melanggar hak orang lain. Selanjutnya terakhir yaitu kesimpulan. Sebagai kesimpulan, kunci dalam meminta izin dengan tepat terletak pada kepolosan dan rasa hormat. Kepolosan penting dalam interaksi sosial dan melibatkan penggunaan bahasa yang sopan serta menunjukkan rasa hormat terhadap orang lain yang kita mintai izin. Penting juga untuk menghormati keputusan orang lain, baik mereka memberikan izin atau menolaknya, dan melakukannya dengan sikap terbuka dan menerima. Dengan menyampaikan permintaan kita dengan tulus dan jelas, kita menunjukkan kejujuran dan transparansi dalam interaksi kita yang dapat membantu membangun hubungan yang positif dan saling pengertian. Meminta izin dengan cara yang sopan dan penuh rasa hormat bukan hanya sopan, tetapi juga berkontribusi pada komunikasi yang harmonis dan penuh rasa hormat. Sekian, terima kasih.